Yo, halo semuanya, kembali lagi dengan aku William di channel William Developer. Pada kesempatan kali ini aku bakal kembali mendeskripsikan suatu project yang telah diberikan kepada aku dan teman-teman aku. Jadi pada kesempatan kali ini aku dapat project, bukan project biasa sih, termasuk ke dalam ujian atau UAS produktif dari jurusan PPLG atau jurusan aku sendiri, yaitu Software Engineering. Oke, sebelumnya buat kalian yang baru mampir di channel ini, perkenalkan nama aku William. Bisa nama lengkap aku Ibtu Lavantar dari kelas 11 BPLG, bersekolah di SMKTI Bali Global Singaraja. Oke, mungkin panggil aja aku William. So, langsung saja di sini aku pengennya mendemokan dua aplikasi, satu website, di mana sistemnya itu ada Android, ada desktop, ada juga website yang pastinya. Tapi websitenya ini aplikasi berbasis website, so mungkin bisa disebut ketiga-tiganya ini adalah aplikasi. Oke, di sini yang pertama dan kedua yaitu Android Studio dan Visual Studio. Itu adalah aplikasi untuk Android dan juga desktop, dimana kita diminta untuk yang namanya membuat tampilan dari suatu aplikasi yang sudah ditentukan atau yang diminta oleh guru aku. Lalu untuk di Visual Studio sendiri, di sini kita diminta untuk membuat yang namanya sistem aplikasi berbasis website, di mana itu adalah sistem coursing atau kursus bagi yang ingin kursus. Tapi sistemnya cukup sederhana sehingga pembuatannya juga sederhana. Tapi di sini aku menggunakan Laravel versi ke-12 dan semua yang aku gunakan juga versi terbaru. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja aku yang pertama, yaitu ke Android Studio. Nah, di sini pada hari ujiannya sih yang pertama itu adalah desktop. Tapi karena yang paling simpel itu Android Studio cuma beberapa dan nggak terlalu banyak dijelasin, jadi aku mulainya dari Android Studio. Oke, mungkin langsung saja aku di sini urutin dulu ya. Oke, nah inilah masalahnya. Oke, jadi di sini aku mungkin bakal sedikit menjelaskan tanpa ngejelasin codingannya, karena yang dimintakan cuman UI UX atau tampilannya itu sendiri. Jadi simpel saja aku bakal jelasin apa-apa yang aku gunain. Nah, di sini untuk di awal atau di splash screen-nya ini wajib nggak wajib, tapi aku buat. Jadi totally ada sekitar 5 tampilan yang udah aku buat, yaitu dari splash screen, login form, home screen, checkout, dan juga lucky spin. Nah, di sini untuk splash screen-nya aku gunain image view dan text view. Terus di login form-nya aku gunain image view, edit text, juga button. Di sini ada email, password, dan juga image juga dengan buttonnya. Lanjut ke home screen. Nah, di sini bukan home screen ya, masuknya ke dalam produknya, tapi di sini aku nggak namain detail karena cukup gimana gitu. Kalau aku panjangin di sini aku perlu ngedrag di saat ngodingnya, tapi ya biar gampang aku ingat, jadi ya namanya home screen. Oke, jadi di pertama itu setelah login, di sini tampilannya itu ada katalog dari produk-produknya. Di sini tampilannya seperti ini. Nah, di sini aku pakai yang namanya text view sudah pasti, terus image view untuk logo-logonya. Biasanya sih ini button ya, cuman bisa aja sih kita ngodingnya image view, bisa diklik. Nah, itu kan tergantung dari backendnya, tapi karena di sini dimintanya cuma tampilan aja, jadi aku fokusnya ke tampilan. Nah, itu yang pertama, itu image view, terus text view, lalu input text atau edit text. Nah, di sini juga image view, text view, dan ya sama dah ya katalog-katalognya. Oke, lanjut ke checkout screen. Nah, di sini di checkout screen-nya, oke, mungkin sebentar ada orang yang datang. Aku pause sebentar videonya. Oke, kembali lagi dengan aku. Nah, tadi di mana? Ya, kita tadi di checkout screen. Oke, mohon maaf tadi sedikit ada gangguan. Jadi mungkin aku bakal lanjutin di checkout screen ini. Aku ngegunain sama kayak tadi, pastinya ada text view, ada atau edit text. Nah, lalu aku gunain checkbox di sini buat yang namanya nyentang dari yang diminta di tampilannya. Terus text view juga button. Nah, lanjut ke lucky spin-nya. Nah, lucky spin-nya ini aku
prioritas menggunakan image view yang nanti mungkin bakal decoding menggunakan rotation sehingga ini dapat berputar. Tapi karena ini tampilannya aja, jadi kurang lebih seperti ini. Aku gunain text view, dan juga image view. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ketampilan dari kelima tampilan yang udah selesai aku buat dengan ya lengkap ya, untuk nggak ada kekurangan dari kelima tampilan ini. Jadi ya kurang lebih kayak gitu. Sorry. Mungkin untuk Android Studio kurang lebih tampilannya seperti itu yang diminta. Lanjut, aku bakal lanjutin ke desktop. Oke, aku bakal pindah tab ke desktop. Nah, oke, di sini aku berhasil membuat beberapa tampilan desktop. Berapa ya kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini aku berhasil membuat 6 tampilan. Mungkin berbeda dengan tadi di Android, aku nggak nampilin view langsung menggunakan RAN karena laptop aku nggak cukup kuat untuk nampilin itu, ataupun kalau menggunakan HP juga lumayan ribet ya, aku ngerekam ke HP juga. Tapi di sini karena di desktop ini cukup kuat untuk di render, jadi mungkin aku bakal gunain start untuk nampilin aplikasi aku sambil ngejelasin apa-apa yang aku gunain. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, mungkin ini udah cukup ready ya. Berarti aku harus nampilin ke 6-6-nya itu. Jadi kalau ada yang kelewat, aku mohon maaf, tapi kurang lebih ya ke 6-6-nya itu udah selesai buat. Nah, di sini udah pastinya ada yang namanya login. Nah, di sini dimintanya untuk minimize seperti ini. Dan di sini kita diminta untuk masukin username sama password. Tapi di sini karena kita diminta untuk buat tampilan, jadi aku cuma buat previewnya. Tapi aku sedikit tambahin biar kelihatan tuh fitur bisa yang namanya login menggunakan username dan password. Kalau belum masukin ya bakal gagal kayak gini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Tapi di sini aku bakal nyoba yang namanya daftar sekarang. Nah, ini untuk daftar akun kurang lebih kayak ini. Untuk login, kalau udah diisi itu bakalan ke login. Nah, daftar sekarang login. Jadi kurang lebih untuk link-link dari setiap tampilannya itu udah mau. Dan di sini aku masukin admin 1, 2, 3 login. Nah, baru mau. Oke, kurang lebih tadi 2 tampilan awal yaitu login dan register. Sekarang lanjut ke tampilan admin. Nah, adminnya minimnya seperti ini. Ada master bandara, master maskapai, master jadwal penerbangan, master kode promo, dan ubah status penerbangan. Oke, mungkin aku lupa ngejelasin apa yang diminta untuk dibuat di sini. Jadi kita diminta untuk membuat yang namanya tampilan dari aplikasi bernama Bromo Airlines atau aplikasi penerbangan yang ngatur sistem dari penerbangan, kapan jadwal penerbangan, kapan ada penerbangan dan maskapainya, jadwalnya, kode promo, dan status penerbangannya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini aku udah di 3 tampilan awal, dimana itu habis register, login, dan juga di admin, yaitu ini sendiri. Nah, lanjut ke master bandara. Nah, master bandaranya kurang lebih kayak gini. Aku gunain namanya text box. Terus di sini juga aku menggunakan data grid view untuk nampilin dari data-data yang udah ada, data semua bandara yang terdaftar. Terus juga aku gunain yang namanya numeric up down, terus juga reach box kalau nggak salah ya, aku lupa namanya. Oke, di sini juga aku pastinya menggunakan button sehingga aku dapat yang namanya nyimpan, batal, ataupun ngelink ke tampilan yang lain. Nah, itu kurang lebih untuk master bandara. Lanjut ke master maskapai, kurang lebih kayak gini. Masih mirip-mirip, mungkin bedanya di bagian yang ditampilin, terus apa aja yang diinput itu bedanya ya. Terus master jadwal penerbangan, oke, ini belum. Master kode promo kayak ini. Terus ya kurang lebih kayak itu, udah sekitar 6. Jadi master bandara, master maskapai, master kode promo. Jadi kurang lebih aku sudah berhasil membuat 6 secara sempurna atau dengan baik. Jadi nggak ada yang kurang dari ke-6 tampilan itu. Oke, mungkin itu untuk Android dan desktop. Aku langsung saja pindah ke yang namanya Visual Studio Code atau ke websitenya. Karena ini mungkin yang akan sedikit lebih panjang, jadi aku sedikit ngejelasin kodenya di sini juga. Ini juga sedikit lebih kompleks daripada yang sebelumnya, karena di sini bukan hanya sekedar tampilan, juga di sini kita diminta untuk membuat yang namanya
database yang mau connected dengan bagus. Nah, di sini kita diberi pilihan untuk menggunakan bahasa pemrograman apapun atau framework apapun. Jadi di sini aku menggunakan Laravel 12 karena aku juga cukup terbiasa dengan ini dan juga cukup simple bagi aku ya, karena lebih nyaman aja bagi aku daripada menggunakan Laravel native. Tapi kalau diminta native sih lumayan. Oke, yang pertama pastinya aku di sini pada saat membuat aplikasi ini pastinya menginstal Laravel 12, terus ngaktifin yang namanya XMPP Control Panel karena kita bakal mengakses yang namanya localhost atau 127.0.0.1. Nah, itu kurang lebih IP dari localhost itu sendiri. Nah, ini localhost. Nah, terus di sini aku pastinya ngatur koneksinya kemana, hostnya kemana, portnya, database, nama databasenya, username dan juga passwordnya. Aku nggak ngasih password ke database aku karena ya cuma sekedar dari data tampilan sederhana lebih gitu. Oke, mungkin aku bakal jalanin dari aplikasinya sendiri yaitu PHP Arti Sensor ya, basically dari Laravel. Mau Laravel 9 sampai 12 sekalipun pasti PHP Arti Sensor. Oke, kita tunggu. Lumayan ya, lumayan lama. Nah, oke, udah mau kita akses sekarang di web browser. Di sini aku bakal ngetik localhost 127. Nah, kita bakal ke tampilan awal yaitu kita mau let's see. Mungkin cukup lama ya karena baru aja aku buka dan langsung aku record buat full tugas. So ya, kita bisa tunggu sebentar di sini. Oke, sebentar ya. Nah, ini kurang lebih tampilannya. Di sini bagi aku sih lumayan sih, cuman ada beberapa yang kayak kelihatan overpower size, tapi ya udah bagus sih menurut aku. Ya, semoga kalian dapat memberikan rating dan kritikan kalian di kolom komentar. Mungkin ada masukan, semoga kedepannya aku bisa membuat yang jauh lebih bagus daripada ini. Ini juga udah lumayan responsif ya. Jadi kalau tampilan HP kurang lebih kayak gini ya. Kalau tampilan desktop atau tablet lebih seperti ini. Oke, mungkin sebelum aku ngeliatin semua tampilan-tampilan aku prioritasin buat jelasin codingannya terlebih dahulu. Pastinya setelah aku konekin itu, pastinya aku harus nyediain juga yang namanya database-nya di sini. Ini database-nya, nama database aku ini. Ya, terserah kalian mau namain apa, itu senyaman kalian. Yang penting kalian ingat pada saat mengcoding dari database kalian ke Laravel 12. Ingat, konektivitas sangat penting dalam mengkoneksikan database ke suatu aplikasi atau website. Itu kurang lebih. Oke, pastinya untuk membuat Laravel sendiri ada beberapa hal utama, yaitu pertama kita nyeting dari migration atau database-nya itu sendiri, terus lanjut ke controller, terus lanjut ke model setelah mungkin aku ulangi ya, dari migration untuk database-nya, terus model untuk bentuk-bentuk dari kolomnya, terus controller untuk ngontrol dari kedua itu tadi, terus root untuk mengakses atau memberikan way ke website kita. Nah, itu kurang lebih. Dan di sini awal-awal pastinya kita membuat yang namanya migration terlebih dahulu, itu ada di database migration. Nah, di sini aku buat beberapa migration atau tabel itu sendiri. Pertama itu user, course, dan course user tabel untuk menyimpan dari data user itu sendiri. Nah, untuk user pasti udah tahu ya, full name, username, password. Nah, basically kurang lebih kayak gitu. Terus course-nya seperti yang diminta harus ada kurang lebih kayak ini. Nama course-nya, slagnya, slag itu akses linknya yang nanti diakses buat course-nya. Terus deskripsi dari course itu sendiri. Lanjut ke create course. Aku malah baca semuanya. Oke, course user tabel. Jadi ini untuk menyimpan dari perkembangan apakah user udah login dan lain sebagainya, itu disimpannya di sini. Jadi nanti disimpan dalam bentuk user ID dan nanti dipanggil-panggil lebih kayak itu untuk di migrationnya. Lanjut setelah migration pastinya kita memberikan model dari migration itu sendiri, kolom-kolomnya apa saja. Jadi di sini aku buat dua model, course dan juga user. Bakal nyimpan dari full name, password,
full name, username, password untuk course usernya, dan juga course name, select, dan description untuk course-nya. Lanjut ke controllers. Nah, di sini lumayan aku buat controllers untuk autentikasi controllers untuk di loginnya. Terus aku di sini juga buat course controller untuk di course-nya sudah tentu. Terus dashboard controller untuk di tampilan halaman utamanya setelah login. Terus lanjut ke profile controller untuk memperlihatkan data dari si user sendiri yang hanya bisa dilihat oleh user itu sendiri. Jadi di sini kita diminta hanya untuk membuat user saja, jadi nggak ada admin di sini. So jangan bertanya kenapa kok nggak bisa nambahin ini kak, nggak bisa nambahin ini. Itu karena aku dimintanya untuk membuat user saja. Oke. Lanjut mungkin setelah kita buat yang namanya controllers dan model, lanjut ke root-nya itu sendiri. Nah, root pastinya kita menggunakan web. Di sini ngasih root untuk manggil kelas dari controller kita bakal ngambil apa aja, kita bakal login menggunakan controller kita bakal login, kita bakal bisa mengakses /login dari setelah localhost /login ini, itu bakal ngambilin apa aja, yaitu login itu sendiri kita harus masukin username dan juga password. Nah, ngaturnya itu nanti yang bakal ditampilkan adalah di yang namanya view ya. Ada tambahan di sini ada view. Kalau kita pakai API biasanya kita ngatur API yang paling diprioritaskan, tapi karena di sini kita prioritas web tanpa API, jadi Laravel ini pure hanya untuk web tanpa API. So kita langsung ke view-nya itu di public terus di resource. Ini publicnya itu ngatur CSS-nya aja, CSS, image sama JS. Terus kita ke resource yang aku bilang tadi, kita ke view. Nah, di sini aku buat layout dan juga autentikasi, jadi aku bisa biar aku nggak bingung yang namanya ini maksudnya ke autentikasi atau bukan, atau nggak nanti kaca, biar nggak kayak gitu. Oke, yang pertama aku pastinya buat login, tuh aku buat formnya, terus aku menggunakan extend section di sini itu snippet dari Laravel itu sendiri, jadi kita dapat membuat halaman terpisah. Jadi misalnya kalian buat navbar nih, jadi kayak ini di layout aku buat yang namanya navbar. Jadi kita nggak perlu yang namanya satu-satu tuh masukin navbar di login, di register, di course detail dan lain sebagainya. Jadi kita cukup buat di blade yang bakal kita panggil. Oke, jadi kita cukup buat di satu file blade yang bakal kita panggil, sehingga nanti kita dapat manggil blade itu sendiri di sini. Nah, di extend layouts up. Nah, ini HPP blade nama dari file aku, sehingga nanti bakal muncul navbar di setiap yang ingin kita tampilkan navbar. Juga ini berfungsi buat kayak namanya hubungin satu style ke semua halaman. Jadi itu cukup mempersingkat kalian dalam membuat yang namanya website di Laravel. Itu kurang lebih itu kita pertama-tama di login, pastinya aku buat yang namanya form, terus register juga sama. Tambahannya di sini ada full name, kalau di login kan cukup masukin username sama password aja. Terus di course detail pastinya bakalan ada detail dari course itu setelah kita memencet course. Nih, misalnya ada course matematika, itu detailnya apa aja, bakal diajarin apa aja dan lain sebagainya. Itu di detail bakal ditampilin menggunakan tabel dan lain sebagainya. Oke, terus dashboard pastinya nampilin course yang udah aku ikutin ataupun yang belum aku ikutin. Nah, lanjut ke profil. Nah, sesuai dengan namanya ya, profil dari setiap user. Jadi bukan berarti setiap user dapat mengakses profil kita, jadi kita mengakses profil kita sendiri. Oke, kurang lebih kayak gitu. Jadi mungkin aku bakal ngasih contoh. Di sini aku juga udah buat yang namanya akun, tapi di sini sebagai demonstrasi, jadi aku bakal buat akun ulang biar kalian percaya apakah ini sudah berfungsi dengan baik. Jadi di sini mungkin kita dapat ngecek di usernya itu cuma terdapat 2 akun. Sebentar, William dan Sarut ini. Oke, itu 2 akun ya. Jadi mungkin aku coba masukin admin gitu ya. Enggak, user magang, terus username-nya juga samain aja, dan terus passwordnya magang samain aja juga, user magang. Oke, kita register. Bentar.
Oke, berhasil daftar, silahkan login. Nah, setelah kita daftar disuruh ke halaman login, terus kita cek apakah sudah benar masuk. Yups, ini sudah sesuai dengan yang diminta. Di sini user magang. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus kita bakal coba masukin yang udah kita buat sebagai ngecek apakah itu beneran mau atau sekedar data yang main-main aja. Coba login, mau. Oke, kita berhasil ke dashboard. Kita save aja ya. Nah, di sini kita belum ngikutin satupun course karena di sini pastinya karena kita user baru di akun ini, jadi nggak ada course yang udah diikutin. Nah, di sini ada navbar yang aku maksud bisa di link-linkin. Jadi kalau ke detail tetap ada navbar, kita ke dashboard juga tetap ada navbar, di profile juga tetap ada navbar, tergantung dari apa yang kalian include. Jadi kalau misalnya kalian pengen nampilin navbar di dashboard, kalian cukup manggil app blade itu tadi ke dashboard ataupun ke halaman-halaman yang pengen kalian tampilin navbar. Oke, yang pertama kita ke dashboard dulu. Di sini diminta buat ada my course dan other course. Nah, my course itu sendiri itu apakah kita udah yang namanya ngikutin suatu course atau belum, karena di sini aku user baru, jadi belum ada course yang aku ikutin. Oke, kita coba logout dulu ya. Kita buktiin nih apakah aku udah sempat yang namanya buat akun dan juga udah ada usernya gitu, biar kalian nggak bertanya-tanya apakah ini mau. Oke, jadi kita coba di sini ya guys ya. Bener deh. Oke, mau. Dan di sini aku udah sempat daftarin diri aku ke dalam beberapa course, sehingga di sini kamu sudah mengikuti course ini. Dan ini udah ada 2 orang nih yang udah daftar, kurang lebih itu. Gue dapat grade tertinggi, anjay. Mungkin coba lakukan lagi, kita bakal gunain akun baru kita tadi, yaitu user magang. Ini kan akun udah aku buat dari sebelum-sebelumnya nih. Kita coba nih dari 0 lagi. Oke. Mungkin di akhir-akhir juga aku bakal jelasin detail di bagian controllernya, karena itu yang paling kompleks dan paling penting. Kalau di blade-nya itu sendiri kan cuman manggil-manggil doang, tapi di controllernya baru aja sedikit kompleks. Jadi mungkin nanti aku bakal jelasin. Nah, di sini kembali lagi kita ke dashboard dengan akun dari user magang. Kita dapat ngecek apakah benar ini user magang di profile. Nah, oke, sorry ada gangguan ya. Kita viralkan saja dulu gangguan itu sementara. Di sini profil saya, ini aku belum mengikuti course satupun, juga belum ngebayar course satupun. Jadi di sini bergabung sejak 15 Juni. Nah, sesuai dengan tanggalnya 15 Juni. 15 Juni bang. Oh ya, karena ini aku gunain waktu dari luar negeri, jadi mungkin 1 hari lebih lambat ya. Karena ini sebelum 6 jam sebelumnya, kalau di luar negeri berarti masih tanggal 15 kurang lebih gitu. Ini mungkin aku nyetingnya secara global ya, bukan mungkin sih, emang aku nyetingnya secara global. Oke, kurang lebih itu di profile. Kita ingat-ingat nih, kita belum daftar apapun, belum bayar apapun. Kita coba ngedaftar dari salah satu course yang udah ada, HTML dasar. Misalnya kita daftar ya, kita cek, udah ada yang daftar nih, kita juga pengen daftar course ini. Kita pilih durasi, kita pengen 4 bulan aja. Frekuensinya kita ketemu berapa kali pertemuan nih, kali per bulan. Untuk bayarnya pakai Dana. Nah, aku punyanya Dana ya. Di sini kalau kalian enggak ya, di sini ini berubah sesuai dengan yang dimasukkan. Kalau misalnya kita kali 4 ya, di sini pertemuan ada 16, harganya dikaliin harga pertemuan. Kalau misalnya kita 1 kali per minggu, nah itu lebih murah kita, karena orang kaya guys ya. Jadi kita masukin total harganya ya, kita 4 kali pertemuan per bulan. Oke, kita daftar. Kita coba tunggu. Kita berhasil mendaftar course. Jadi yang awalnya kita nggak punya course tadi atau nggak ikut course tadi, jadi kita sukses mendaftar ke course ini. Jadi kamu sudah mengikuti course ini. Total pendaftarannya nambah nih, ada 3 nih, yang paling bawah nih kita.
kita belum dapat grade karena belum dapat ikut ujian ya, kurang lebih kayak itu. Di sini juga ada filterisasi, jadi kalau yang kita dapat melihat peserta-peserta mana aja yang daftar 4 bulan, 6 bulan, 8 bulan ataupun 12 bulan ataupun semuanya. Jadi di sini secara semuanya kelihatan tuh yang 4 bulan, 8 bulan, 4 bulan. Kalau kita pengen nampilin yang 8 bulan aja, otomatis adanya cuma 1. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kita cek lagi ke profil apakah kita udah berhasil. Nah, di sini udah ada course yang diikuti, yaitu HTML dasar dan histori pembayaran kita. Kurang lebih kayak gitu dari aplikasi aku sendiri. Sesuai yang diminta, juga sedikit ada tambah-tambahan ya. Mungkin guru aku melihat ini, di sini Pak ada beberapa tambahan yang saya tambahkan, jadi biar kelihatan lebih natural gitu, nggak kelihatan cuma sekedar project UAS biasa. Jadi kayak aplikasi siap jadi kayaknya gitu kurang lebih ya. Oke, mungkin lanjut lagi ke viewers aku. Di sini beberapa course-nya sih gimana nambahinnya Kak, karena kendalanya nggak ada admin. Oke, kurang lebih. Mungkin jika ada pertanyaan kalian bisa tanya di kolom komentar tentang tampilan-tampilan apa yang belum aku jelasin. Mungkin udah kompleks ya semuanya aku jelasin. Di sini kita dapat melihat profil kita dapat melihat tuh course-course yang udah kita ikutin dengan klik ini. Nah, kita juga ngeliatin siapa-siapa aja yang ngedaftar ke dashboard. Kita pengen ngedaftar itu tadi, misalnya kita pengen daftar suatu course nih, kita juga dikasih tampilan untuk pendaftaran ketika daftar course. Nah, di sini kita dapat melihat tuh, kita dapat milih pembayaran apa yang ingin kita bayar, metode pembayaran apa yang ingin kita gunakan, ataupun berapa kali pertemuan dan juga berapa bulan kita yang ngikutin course ini. Lebih kayak itu ya. Mungkin untuk tampilannya kurang lebih kayak gitu. Kita dapat logout juga, kita kembali ke halaman login. Nah, itu untuk tampilannya. Ini juga udah aku kirim ke guru aku. Jadi Pak, sekali lagi Pak, mungkin Bapak bisa ngecek kembali. Terima kasih atas kesempatannya karena saya sempat ikut kegiatan-kegiatan, jadi mohon maaf sedikit keterlambatan saya. Di sini juga video saya juga sedikit terlambat, jadi ya. Oke, mungkin saya kembali menjelaskan ke codingan utamanya, yaitu di controller. Nah, mungkin jika ada pertanyaan tentang tampilannya Kak, gimana buatnya, kalian dapat tanyain di kolom komentar. Kalau sempat, aku dapat ngirimin source code-nya ke kalian biar kalian juga belajar bareng-bareng di channel William Developer. Oke, lanjut di sini ke controller. Di out controller pastinya kita dapat ngebuat yang namanya controller untuk login, function untuk login maksudnya, terus logout. Nah, itu kontrolnya. Register, jangan lupa di awal register, login, logout. Terus kita menggunakan namanya out yang udah ada di yang tersedia di Laravel versi terbaru. Jadi kita dapat menggunakan autentikasi dengan lebih gampang daripada sebelumnya kita perlu buat autentikasi manual. Tapi itu tetap bisa, tapi di sini karena kita pengen pakai cara simple, jadi kita menggunakan out untuk cara yang lebih simpel. Nah, pastinya kita perlu di function untuk registernya kita perlu masukin full name, username, juga password. Terus returnnya apakah berhasil atau enggak, itu bakal diatur di sini di return. Kalau nggak berhasil, kita tetap di register gitu. Terus kalau berhasil kita ke login, kita harus masukin yang namanya username dan password. Kita dicek di sini apakah berhasil, apakah sesuai dengan yang ada di database. Kalau nggak sesuai, misalnya kayak gini, kita akan masukkan otomatis kita nggak akan bisa login karena salah atau nggak ada user yang terdaftar. Lebih kayak gitu. Lanjut ke untuk kontrolnya, out kontrolnya pastinya kalian cukup ngerti ya, kurang lebih register, login, dan logout, kurang lebih gitu-gitu aja. Oke, lanjut ke course controlnya. Course-nya kayak gimana sih? Pastinya kita nampilin dari course itu sendiri. Kita pengen join juga diatur di sini. Ya. Lu pengen join dikali. Tadi kan ada tuh yang namanya pop up dari metode pembayarannya. Nah, di sini ada perhitungannya untuk melakukan pembayaran tersebut. Misalnya dikali berapa bulan per frekuensi pertemuan, itu dikalikan dengan 15.000. Di sini aku nyetingnya 15.000 ya. Oke, jadi nanti bakal ditampilin ke halaman blade-nya itu sendiri. Lanjut ke dashboard controller. Nah, untuk nampilin dari ke semua course yang udah ada dan bisa diklik pastinya. Terus profile. Nah, lebih kayak gitu ya, nggak ada beda jauh. Nah, terus untuk pertanyaan gimana sih masukin yang namanya course-course yang udah ada, padahal yang ada tadi 20-an atau 15-an course kalau nggak salah aku namain ya. Itu gimana? Pastinya aku gunain yang namanya database seeders, karena nggak ada admin, otomatis aku gunain cara seeders untuk nambahin data ke dalam database. Jadi di sini pakai seeders, nantinya bakal nambahin data kurang lebih gitu. Oke.
Mungkin sekian video dari aku, yaitu ketiga aplikasi yang udah aku berhasil kerjakan sesuai dengan instruksi dari UAS produktif aku. Semoga video ini bermanfaat, jadi ada referensi nih buat kalian mau buat aplikasi apa, mau belajar aplikasi apa. Semoga kalian dapat berkunjung kembali ke channel aku, yaitu William Developer. Semoga kalian tetap stay di akun aku, kalian juga bisa subscribe ke channel aku, sehingga nantinya ada video-video terbaru dari aku selain dari tugas yang telah diberikan. Mungkin aku bakal ngupload channel tutorial, video-video tutorial maksudnya. Jadi stay tune di channel aku, aktifkan lonceng notifikasinya, jadi kalian dapat ya video-video terbaru dari aku. Mungkin sekian video dari aku, penjelasan dari aku juga untuk Bapak Kaprodi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini video saya akan akhiri. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf untuk kalian semua. See you in the next video, see you in the next time. I hope you enjoy it, dan ya semoga bermanfaat.